Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Selamat pagi. Kita kembali memasuki hari yang baru untuk hari ini Selasa 13 Juli 2021 ya. Seperti biasanya di pagi hari ini saya menghadirkan lagi bacaan harian dalam daily guidance untuk hari ini. Kita akan lihat apa yang menjadi bacaan hari ini sebagai mudah-mudahan ini sebagai bacaan pencerahan ya, yang bisa memberikan inspirasi, motivasi seperti itu. Untuk hari ini Selasa 13 Juli 2021. Oke. Kartu oracle di sini ada family. The situation is rooted in an emotional experience with a family member, which we can help you to understand and heal. In your mind and heart, surround this person, yourself, and the experience with calming blue light and many angels. Be open to the gift within the situation and allow yourself to feel peace. Ini tentang tentang keluarga pastinya ya, family itu ya keluarga. Tapi bukan melulu ini tentang sebuah situasi di dalam keluarga saja. Kalau dari kartu ini dikatakan bahwa seperti ada emosional atau seperti ada sebuah perasaan yang mungkin saja di sini hal-hal yang terjadi di dalam anggota keluarga kita yang selama ini membuat ya bisa dikatakan ada perasaan-perasaan yang membuat kita mungkin tidak terlalu nyaman ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa hari ini semesta akan membantu untuk bisa mengklirkan itu, menyelesaikan permasalahan ataupun hal-hal yang terjadi sebelumnya, sehingga mungkin memang ada sesuatu hal yang selama ini dilewati dengan situasi yang emosional, entah itu bersama anggota keluarga, mungkin di sini bersama orang terdekat ya, mungkin juga rekan kerja. Yang saya lihat di sini mungkin selama ini di pikiran dan juga di hati kita selalu kalau dikatakan selalu terfokus dengan seseorang yang memang memiliki sedikit mungkin ada sedikit masalah selama ini antara dirimu dan seseorang, mungkin di dalam keluarga, mungkin di dalam interaksimu bersama orang-orang terdekat. Dan di sini dari hal itu kita akan mulai lebih bisa mengerti ya, kita seperti mulai bisa lebih cooling down, mulai bisa lebih memahami, mulai bisa lebih mungkin bersabar. Karena selama ini ya memang yang ada di pikiran mungkin kenapa kok selalu ada permasalahan dengan dia, kenapa kok sebuah situasi antara dirimu dengan anggota keluargamu kok selalu dalam situasi yang emosi terus. Artinya kan selama difikirkan, selama itu juga kita merenungkan. Nah, jadi dikatakan kita harus bisa membuka diri, dalam arti di sini berikan apa yang menjadi semacam kelebihan kita, dalam arti sesuatu yang positif dari kita, entah itu perhatian, entah itu semacam kemauan untuk memperbaiki situasi yang selama ini kurang baik tersebut. Dan tentunya di sini ikuti apa yang dirimu inginkan, terutama di sini pastinya mengapa kamu selalu memikirkan permasalahanmu dengan seseorang, terutama bersama seseorang yang ada di dalam keluargamu barangkali, atau orang-orang terdekat kamu, sahabat, mungkin juga rekan kerja kamu. Kenapa kamu selalu memikirkan hal itu? Karena dirimu itu hanya ingin merasakan sesuatu yang damai ya. Mungkin intinya selama ini kita terlalu terfokus
terhadap seseorang, orang dekat. Entah itu keluarga, entah itu ya bisa dikatakan di sini entah orang tua ya, anak, mungkin juga pasangan, mungkin juga rekan kerja, sahabat, orang yang sangat dekat dengan kita, itu bisa dikategorikan sebagai sebuah keluarga ya, walaupun bukan dalam kaitan ikatan darah. Tapi kita merasa bahwa orang terdekat ini kok seperti selama ini sulit untuk kita hadapi. Mungkin ada permasalahan, ada semacam perselisihan, dan itu membuat perasaan kita nggak nyaman selama ini. Selama ini mungkin selalu ada hal-hal yang emosional antara dirimu dan seseorang terdekat tersebut. So, hari ini tampaknya semesta meminta kita untuk bisa lebih tenang, menenangkan diri, untuk bisa lebih sabar, dan meminta kita juga untuk bisa memulai begitu. Kita punya gift, kita punya kelebihan untuk bisa memperbaiki keadaan ini ya, menyelesaikan masalahmu dengan orang-orang terdekat itu. Karena apa? Karena ya selama kita memikirkan permasalahan kita dengan seseorang tersebut, tentu saja itu membuat semacam ganjalan ya, apalagi jika kita di sini berselisih dengan orang terdekat, ya kan? Oke, kita lihat bagaimana situasinya dari kartu tarot. Ada Knight of Wands, ada Four of Wands, Knight of Pentacles. Lalu ada Strength, kemudian The Hierophant, dan Four of Pentacles. Ya, ini tentang kestabilan, tentang ikatan, ya, tentang keluarga. Hal-hal yang diinginkan di sini memang sesuatu yang stabil yang diinginkan. Di sini ada Four of Swords. Mungkin di antara kita saat ini sedang mencoba berhati-hati dalam berbicara. Berbicara dengan seseorang yang saya katakan tadi. Seseorang yang selama ini seperti, mungkin saja seseorang yang selama ini memang sedikit berlawanan dengan kita ya. Jadi kita agak berhati-hati menghadapi dia. Tampaknya setelah melewati hal-hal yang mungkin kemarin-kemarin hal-hal yang gak nyaman dengan seseorang, pada akhirnya kita merasa bahwa kita tahu apa yang berharga di sini, yang berharga untuk hubunganmu atau koneksimu dengan seseorang yang selama ini mungkin berselisih paham, orang yang selama ini bermusuhan barangkali dengan dirimu ya, atau orang yang selama ini berlawanan dengan dirimu. So, tampaknya sekarang karena kita merasa bahwa kita harus bisa kembali memperbaiki situasi yang ya bisa dikatakan situasi seperti itu gak enak ya kan. Kita seperti mulai merenung dalam arti ada keinginan, ada di dalam pikiran kita bahwa situasi yang gak nyaman ini harus berubah. Harus ada tindakan. Mungkin hal yang bisa dikatakan di sini hal yang tidak disangka begitu ya. Mungkin harus dilakukan dengan spontanitas. Karena kalau saya lihat di sini memang kalau kita mungkin di sini masih ada perasaan-perasaan belum yakin, kita masih ada perasaan ragu antara iya dan tidak menyelesaikan masalah ini, atau dalam diri kita juga masih ada perasaan-perasaan itu tadi saya katakan terlalu berhati-hati. Kita itu selalu menunggu sampai kita yakin, atau kita selalu menunggu sampai kita benar-benar memiliki keberanian. Yaitu kalau kita mungkin hanya menunggu sampai ada keberanian atau keyakinan untuk memperbaiki situasi yang bermasalah, ya mungkin perubahan itu akan lambat terjadi.
mungkin justru tidak ada perubahan. So, saya melihat di sini mungkin memang ada yang pada akhirnya mempertimbangkan untuk secara tiba-tiba begitu ya, atau spontanitas ingin segera memperbaiki keadaan. Karena tujuannya di sini adalah hanya ingin kembali ada kestabilan, ada keharmonisan kalau dalam hubungan, atau ada ya bisa dikatakan di sini situasi yang nyaman lagi bisa dilewati kalau misalnya dalam suasana kerja ya, ada perselisihan dengan partner kerja. Apapun itu yang diinginkan tujuannya sekarang supaya suasananya bisa kembali stabil, supaya suasananya bisa kembali nyaman. Ya jelas kalau saya lihat pada akhirnya karena mungkin saja ada dari kita atau mungkin dari seseorang yang mencoba berani untuk memulai sebuah perubahan, dalam arti kalau misalnya selama ini ada begini, ada interaksi kamu dengan seseorang yang mungkin sudah lama bermasalah begitu ya, dan kalian sama-sama diam. Di sini kalau saya lihat jika ada seseorang yang mungkin sudah punya keberanian atau keyakinan, sudah seperti berpikir, masa bodoh lah apa nanti apa nanti balasan dari dia, yang penting sekarang hanya ingin supaya situasi ini berubah, hanya ingin memulai begitu ya. Apakah nanti perubahannya itu menjadi lebih baik atau tidak, yang penting memulai untuk ya mungkin memulai komunikasi, memulai untuk menyapa, barangkali seperti itu. Nah, saya melihat ada seseorang yang mungkin di sini akan pada akhirnya ya berani untuk membuat semacam tindakan. Karena apa? Mungkin ya memang karena merasa masih memiliki sesuatu yang ya bisa dikatakan di sini yang kuat ya, yang dia rasakan. Entah itu mungkin ini terkait tentang berselisih dengan pasangan, karena di sini ada pernikahan juga ya. Jelas kalau berselisih dengan pasangan mungkin nggak betah untuk berlama-lama berkonflik, nggak betah berlama-lama berdiam-diaman gitu ya. Atau dengan anggota keluarga yang selama ini ada perseteruan, jelas sepertinya nggak nyaman dalam satu keluarga kok ada yang selalu bertengkar, berselisih paham. Ingin memaafkan. Seseorang yang berani jelas di sini adalah seseorang yang sudah memaafkan untuk apapun yang terjadi sebelumnya, karena dia melihat bahwa itulah tindakan yang benar. Dia nggak peduli apakah nanti perubahan itu akan terjadi atau tidak, atau mungkin tidak direspon sama sekali, misalnya yang bersangkutan itu tidak berminat atau seperti apa, atau tetap diam. Dia nggak peduli. Yang penting dia tahu apa yang sangat berharga di sini untuk dirinya. Apa itu? Bahwa yang berharga buat dia itu adalah dia sudah mau memulai menyelesaikan, memulai sebuah perubahan. Itu saja. Artinya kalau seseorang di sini seperti ingin melakukan perubahan, tetapi bisa saja nanti menerima semacam tanggapan yang nggak sesuai dengan apa yang diperkirakan ya. Mungkin orang yang selama ini berselisih dengan dia itu misalnya nggak nanggepin, ya itu urusan dia. Yang penting sekarang aku sudah mau memulai, begitu aku sudah mau mulai bicara, aku sudah mau mulai menyapa, menurutku permasalahanku dengan dia sudah selesai. Karena aku sudah memaafkan dia, aku sudah melakukan tindakan yang benar di sini. Yaitu aku berusaha untuk bisa mengatasi keadaan yang selama ini selalu berselisih atau mungkin saling diam seperti itu. Dia tahu apa yang berharga di sini adalah bahwa hubungan dia itulah yang sangat berharga untuk bisa diperbaiki. Koneksi dia dengan seseorang yang selama ini selalu berlawanan. Jadi energinya di sini jelas seseorang yang sudah mengevaluasi apa yang selama ini dia rasakan, tentu sangat tidak nyaman. So ini juga tentang energi seseorang yang
ya bisa dikatakan di sini mungkin apa ya? Bisa dikatakan nggak peduli begitu. Nggak peduli itu dalam arti seandainya pun apa yang dia upayakan di sini tentang perbaikan, perubahan dalam situasi yang mungkin selama ini ada pertengkaran atau perselisihan, permusuhan dengan seseorang itu tidak terjadi perubahan, tidak ada dampaknya dari usaha dia, so dia nggak peduli gitu. Yang penting dia sudah mengupayakan, dia sudah mau berusaha. Soal nanti bagaimana jadinya setelah itu ya, itu bukan urusannya lagi. Itu urusan yang bersangkutan. Artinya dia yang masih punya Dia yang masih punya masalah dengan dirinya sendiri. Ya kan? Kalau kita sudah memulai sebuah perubahan misalnya, kita selama ini tidak berbicara dengan seseorang dalam waktu yang cukup lama. Kemudian kita merasa itu nggak baik, itu nggak benar, seperti itu. Selalu menyimpan, bisa dikatakan menyimpan dendam atau menyimpan amarah sampai tidak mau berbicara berlama-lama. Di sini seseorang sudah mulai sadar, sudah mulai, ya bisa dikatakan sudah mulai ada semacam merefleksi diri. Itu nggak benar kalau seperti itu. Jadi harus diselesaikan apapun masalahnya. Jadi sudah memaafkan diri sendiri dan sekarang saatnya untuk bisa memaafkan orang-orang yang selama ini berselisih paham. Saya melihat seperti itu energinya hari ini ya. Entah dirimu, mungkin entah seseorang yang selama ini tidak terkoneksi bersama kamu, ada perselisihan, mungkin saja dia sedang, ya bisa dikatakan di sini, merenungkan ya, akan ada saatnya mungkin dia ingin memulai secara tiba-tiba. Atau mungkin hari ini bisa saja seseorang yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan kamu, tiba-tiba menyapa kamu, mengirimi pesan atau semacam itu. Mungkin itu yang bakal terjadi dari hari ini ya. Tapi jika pun tidak, misalnya kamu memang memiliki masalah dengan seseorang, renungkan. Untuk apa bertahan, saling diam, saling marah dengan seseorang? Kalau memang kamu merasa sudah tidak ada masalah lagi dengan dia, ya kamu harus bisa memulai. Tanggapan dia nanti seperti apa, tidak usah jadi beban untuk dirimu. Yang penting menurut kamu permasalahan kamu sudah selesai dengan cara kamu memulai itu. Kalau dia masih menganggap ada masalah dengan kamu, itu urusannya sendiri. Ya. Ini tadi kartu family. Jadi artinya kamu itu hanya ingin menjalin sebuah kekeluargaan. Ya, kekeluargaan itu dalam arti kamu hanya ingin bersahabat, kamu hanya ingin memperbaiki keadaan, itu saja. Agar ada situasi yang ya mendekatkan lagi. Biasanya keluarga itu kan memang dekat. Jadi ini nggak melulu bersama anggota keluarga. Bisa saja dengan sahabat, bisa saja dengan ya teman dekat, bisa saja dengan rekan kerja, mungkin dengan relasi dan sebagainya. Jadi disituasikan ya, dikondisikan, maksud saya dikondisikan. Kalau situasimu seperti itu dan kamu merasa kamu harus menyelesaikan hari ini, lakukan itu. Karena kalau menurutmu kamu sudah tidak ingin bermasalah dengan orang lain, maka selesaikan. Kalau dia memang masih merasa bermasalah dengan kamu, itu urusannya. Ya, oke, seperti itu bacaan divine lagi, daily guidance untuk hari ini di Selasa 13 Juli 2021.